Birokrasi kita memang ruwet, bikin masalah, bikin ribet, dan bikin susah pengusaha. Tapi solusinya bukan nasib buruh malah dikurangi, dipreteli, dan sebagainya. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya, sudah berkomentar. Bang Rizal sendiri mungkin pusing kepala lah bagaimana sebuah proses pengambilan kebijakan. Begini Bang, persoalan kita itu bukan di atas, persoalan kita itu justru di bawah. Gitu loh. Tapi solusinya bukan omni cilaka ini. Di situ harus ada cantelan bahwa Omnibus Law itu masuk di dalam tata hukum kita. Lalu Perpu dibuat berdasar itu. Untuk itu seorang presiden nggak ada batasan untuk bagaimana memastikan sebuah pekerjaan itu berjalan atau tidak. Kalau nggak jalan, potong kepalanya, selesai. Kan begitu. Baik. Tetapi apakah solusinya dengan bikin undang-undang yang 900 halaman? Nanti dibikinin PP-nya lagi 500 halaman. Total jangan-jangan jadi 1.500 halaman. Siapa yang bisa baca itu? Kalau betul mau menyederhanakan, cukup 100 halaman undang-undangnya. Itu saya salut, jagoan. Tidak perlu bikin PP lagi. Kita sudah tahu persis bahwa berbagai regulasi yang tumpang tindih itu perlu disederhanakan. Presiden Jokowi fokus untuk menyederhanakan agar kita bisa merespon dengan cepat perkembangan lingkungan yang begitu cepat situasinya. Negara ini bukan hanya memikirkan buruh semata, tetapi negara juga memikirkan bagaimana nasibnya orang-orang yang saat ini depan mata kita perlu mendapatkan pekerjaan. Jadi buruh tetap menjadi sebuah atensi oleh pemerintah, tetapi di belakang buruh ini juga masih banyak orang yang antri untuk perlu mendapatkan pekerjaan. Senang juga dengarnya. Ya, saya dengar Pak Muldoko tadi bagus sekali, jelas arahnya. Pak Mahfud, karena ngeberesin Indonesia ini nggak bisa pakai cara-cara konvensional. Bang Rizal sendiri mungkin pusing kepala lah bagaimana sebuah proses pengambilan kebijakan. Begini Bang, persoalan kita itu bukan di atas, persoalan kita itu justru di bawah. Gitu loh. Mengelola orang sipil kiri kanan beloknya. Nggak gampang itu. Ini membuktikan bahwa persoalan kita ada di bawah. Gitu loh. Untuk itu seorang presiden nggak ada batasan untuk bagaimana memastikan sebuah pekerjaan itu berjalan atau tidak. Kalau nggak jalan, potong kepalanya, selesai. Kan begitu. Baik. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan polemik dan kritik sosial Perpu Cipta Kerja. Mahfud mengklaim penerbitan Perpu sesuai prosedur. Namun DPR masih mempelajari isi Perpu Cipta Kerja dan membahasnya di tingkat fraksi. Materinya kan tidak pernah dibatalkan oleh MK. Coba saya mau tanya, apakah pernah materi Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan? Ya, enggak. Itu prosedurnya. Prosedurnya harus diulang bahwa harus ada ketentuan bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses legislatif. Sudah kita perbaiki, ini Omnibus masuk dan itu disahkan undang-undangnya. Lalu ada undang Cipta Kerja yang memang secara material tidak pernah dibatalkan, hanya diberi waktu untuk diperbaiki. Kita perbaiki dengan Perpu, karena perbaikan dengan Perpu itu sama derajatnya dengan perbaikan melalui undang-undang. Jadi undang-undang itu undang-undang strip Perpu, kan gitu kalau di dalam tata hukum kita. Warganet di Twitter dihebohkan soal perseteruan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli. Mahfud MD berang karena merasa diolok-olok oleh Rizal Ramli. Mahfud MD bahkan menyebut Rizal Ramli kerap menyesatkan orang lain. Birokrasi kita memang ruwet, bikin masalah, bikin ribet, dan bikin susah pengusaha. Tapi solusinya bukan nasib buruh malah dikurangi, dipreteli, dan sebagainya. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya, sudah berkomentar. Cekcok Mahfud MD dengan Rizal Ramli bermula dari Rizal Ramli yang menyinggung Mahfud MD. Singgungan itu berkaitan pernyataannya soal Perpu Cipta Kerja. Membagikan link berita soal Mahfud MD yang menanggapi Perpu Cipta Kerja, Rizal Ramli mengkritik Mahfud MD. Tapi solusinya
bukan Omni Cilaka ini. Di situ harus ada cantelan bahwa Omnibus Law itu masuk di dalam tata hukum kita. Lalu Perpu dibuat berdasar itu. Rizal Ramli menyinggung Mahfud yang sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, tapi mendukung Perpu Cipta Kerja. Mantan Ketua Hakim MK kok melemahkan keputusan MK soal Omnibus Law. Dengan mendukung Perpu hanya sekadar menjilat Presiden. Logika kemana? Integritas di mana? Ucap Rizal Ramli. Tetapi apakah solusinya dengan bikin undang-undang yang 900 halaman? Nanti dibikinin PP-nya lagi 500 halaman. Total jangan-jangan jadi 1.500 halaman. Siapa yang bisa baca itu? Kalau betul mau menyederhanakan, cukup 100 halaman undang-undangnya. Itu saya salut, jagoan. Tidak perlu bikin PP lagi. Kita sudah tahu persis bahwa berbagai regulasi yang tumpang tindih itu perlu disederhanakan. Presiden Jokowi fokus untuk menyederhanakan agar kita bisa merespon dengan cepat perkembangan lingkungan yang begitu cepat situasinya. Negara ini bukan hanya memikirkan buruh semata, tetapi negara juga memikirkan bagaimana nasibnya orang-orang yang saat ini depan mata kita perlu mendapatkan pekerjaan. Jadi buruh tetap menjadi sebuah atensi oleh pemerintah, tetapi di belakang buruh ini juga masih banyak orang yang antri untuk perlu mendapatkan pekerjaan. Tidak tanggung-tanggung, Rizal Ramli menyebut mantan rekannya di kabinet era Gus Dur itu sebagai malaikat yang berganti baju menjadi iblis karena masuk dalam lingkaran pemerintahan. Loh, ada malaikat ganti baju jadi iblis hanya karena perbedaan posisi di dalam versus di luar pemerintahan doang. Pantes hukum kacau, sindir Rizal Ramli. Senang juga dengarnya. Ya, saya dengar Pak Muldoko tadi bagus sekali, jelas arahnya. Pak Mahfud, karena ngeberesin Indonesia ini nggak bisa pakai cara-cara konvensional. Bang Rizal sendiri mungkin pusing kepala lah bagaimana sebuah proses pengambilan kebijakan. Begini Bang, persoalan kita itu bukan di atas, persoalan kita itu justru di bawah. Gitu loh. Mengelola orang sipil kiri, kanan beloknya. Nggak gampang itu. Ini membuktikan bahwa persoalan kita ada di bawah. Gitu loh. Untuk itu seorang presiden nggak ada batasan untuk bagaimana memastikan sebuah pekerjaan itu berjalan atau tidak. Kalau nggak jalan, potong kepalanya, selesai. Kan begitu. Baik. Tidak hanya diam, Mahfud MD yang juga aktif di Twitter membalas pernyataan Rizal Ramli. Mantan Menteri Kehakiman dan HAM di era Gus Dur itu bahkan menyebut Rizal Ramli bodoh. Sebab menurutnya konteks pernyataan yang dikutip Rizal Ramli ialah soal sistem pilkada, bukan soal kebijakan pemerintah. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo, saya bilang bukan begitulah, tapi begini tulisannya. Mahfud MD menjelaskan konteks yang dimaksud menurut Mahfud. Ia menyampaikan jika sistem pilkada tidak diubah, malaikat pun kalau masuk di dalam sistem bisa menjadi iblis. Waktu itu yang saya bilang, jika sistem pilkada tidak diubah, maka malaikat pun kalau masuk di dalam sistem bisa jadi iblis, kata Mahfud. Hal itu disampaikan Mahfud kala dia menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengatakan perlu ada sistem yang dapat mencegah calon kepala daerah agar tidak korupsi. Waktu itu 2012, sebagai Ketua MK saya sampaikan itu sebagai usul agar sistem pilkada diubah. Sebab sistem yang ada mendorong kepala daerah korupsi sehingga banyak yang masuk penjara, katanya. Lebih lanjut, Mahfud menuding Rizal Ramli semakin ngawur. Ia mengatakan Mahfud tidak mungkin mengatakan orang yang masuk kekuasaan jadi iblis. Mahfud pun mengaku tidak anti kritik. Bahkan Mahfud MD menyindir Rizal Ramli mengaku tahu siapa sosok mantan rekannya di era Gus Dur itu. Anda, Rizal Ramli, merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa. Sebodoh apapun tak mungkinlah selama punya otak kita mengatakan bahwa orang masuk kekuasaan jadi iblis.
Saya ini tidak anti kritik, tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik, jangan dituding anti kritik ya, sambung Mahfud MD. Di unggahan lainnya, Mahfud MD bahkan singgung soal polemik Yusuf Kala dan Rizal Ramli saat menjadi Menko Maritim di Kabinet Kerja Jokowi JK. Menurut Mahfud MD, hanya ia dan JK yang berani membalik serangan Rizal Ramli. Sorry deh Rizal Ramli, yang duluan mengolok-olok saya dengan kasar tapi tanpa data. Hampir tiap hari dia mengolok orang lain dengan kasar tapi didiemin saja. Yang mau membalik serangan dia, dalam catatan saya adalah Pak JK dan saya. Sesekali perlu dilawan dengan cara yang setara agar tak menyesatkan orang lain, ucap Mahfud MD. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan penjelasan pemerintah soal berbagai kritik terhadap terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. Menurut Mahfud, kritik terjadi karena ada pihak yang belum membaca isi Perpu secara utuh. Meski begitu, ia mempersilahkan berbagai pembahasan publik soal Perpu Cipta Kerja tersebut jalan terus. Banyak yang pertama tidak paham putusan Mahkamah Konstitusi, itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya sudah komentar. Sehingga saya persilakan saja, kalau mau terus didiskusikan, diskusikan saja, ujar Mahfud MD di Kompleks Kepresidenan pada Selasa 3 Januari 2023. Mahfud kemudian menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang sebelumnya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Mengenai hal itu, pemerintah sudah melakukan perbaikan dengan melakukan tahapan proses penyusunan dan penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022. Pemerintah menyatakan begini, putusan MK itu mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Bersyaratnya apa? Tidak berlaku dulu selama 2 tahun, tetapi selama 2 tahun diperbaiki, kata Mahfud. Perbaikan itu katanya berdasarkan hukum acara yang di dalamnya harus ada kaitan bahwa Omnibus Law masuk di dalam tata hukum Indonesia. Oleh karenanya pemerintah kemudian memperbaiki dulu undang-undang untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di situ disebut bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses pembentukan undang-undang. Nah, sesudah itu diselesaikan, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diubah menjadi undang-undang dan diuji di MK, sudah sah. Lalu Perpu dibuat berdasarkan itu, kata Mahfud MD. Di sisi lain, Mahfud menegaskan bahwa MK tidak pernah membatalkan isi dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga pemerintah memperbaikinya dengan menyusun Perpu. Materinya kan tidak pernah dibatalkan oleh MK. Coba saya mau tanya, apa pernah materi Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan? Enggak, itu prosedurnya. Prosedurnya harus diulang, bahwa harus ada ketentuan bahwa Omnibus Law itu bagian dari proses registrasi. Sudah kita perbaiki, ujarnya. Mahfud juga menjelaskan mengapa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan penerbitan Perpu. Ia mengatakan Perpu sama derajatnya dengan perbaikan melalui undang-undang. Jadi undang-undang itu undang-undang garis miring Perpu kan, gitu kalau di dalam tata hukum kita. Nah, kalau isinya yang mau dipersoalkan silahkan gitu. Tetapi kalau prosedur sudah selesai, kata Mahfud. Ada istilah hak subjektif presiden di dalam tata hukum kita, bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden. Tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara bahwa itu iya, membuat Perpu itu alasan kegentingan itu berdasarkan penilaian presiden saja, ujarnya lagi. Setelah Perpu diterbitkan, menurutnya ada review berkaitan politik dari DPR yang akan dilakukan di masa sidang berikutnya. Selain itu, ada kesempatan untuk mengajukan gugatan uji materi atau judicial review di MK. Nanti akan ada political review. Political review-nya di DPR masa sidang berikutnya. Judicial review-nya kalau ada yang mempersoalkan ke MK. Kan gitu aja, kata Mahfud. Dalam penjelasannya, Mahfud juga mengatakan bahwa tidak ada unsur koruptif dalam pembentukan aturan Cipta Kerja.
Menurutnya, undang-undang maupun peraturan pemerintah sama-sama bertujuan mempermudah pekerja dan investasi. Jadi undang-undang cipta kerja itu mempercepat karena sebenarnya nggak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semua karena ingin melayani kecepatan investasi. Untuk siapa coba? Justru ingin mempermudah pekerja, ujar Mahfud. Kemudian proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Perpu pun sudah melalui proses diskusi dengan berbagai pihak. Dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan. Masukkan semua sehingga nanti di Perpu sudah dibahas semuanya, kata Mahfud. Mahfud pun mengakui bahwa pihak-pihak yang mengkritisi terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah akademisi. Menurutnya, aspirasi seperti itu baik, bahkan ia juga pasti akan mengkritik apabila tidak menjadi menteri. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri akan mengkritik kayak gitu, ujarnya. Meski begitu, Mahfud menggarisbawahi jika secara prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tidak bermasalah sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi karena secara prosedur sudah tepat. Jangan mempersoalkan formalitasnya, prosedurnya, itu sudah sesuai. MK menyatakan buat dulu undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan yang memasukkan bahwa Omnibus Law itu benar. Nah, sudah kan? Sudah dibuat, lalu dibuat. Perpu sesuai dengan undang-undang yang baru, gitu katanya. Apakah Perpu, apakah undang-undang, pasti dikritik. Itu sudah biasa dan itu bagus. Itu demokrasi yang maju, tapi kita juga kalau pemerintah menjawab itu bukan sewenang-wenang. Mari adu argumen, pungkas Mahfud MD.